Di dalam rapat pleno sudah diputuskan bahwa kami akan mengumumkan secara bertahap siapa-siapa yang menjadi calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Golkar dalam Pilkada tahun 2024 yang akan dilaksanakan 27 November kemarin. Perlu kami sampaikan bahwa ini saya dengan teman-teman di Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu, ini bapak-bapak di belakang saya ini ketua-ketua pemenangan pemilu wilayah. Dari sebelah sana ada Pak Ajis Samuel, ketua pemenangan pemilu wilayah Papua. Ada Pak Misbahun dari Jawa 3 atau Jawa Timur. Ada Pak Iqbal Wisono, Jawa 2, itu Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Pak Muhyiddin, ketua bidang pemenangan pemilu wilayah Sulawesi. Kemudian Pak Hamzah Sangaji, ketua pemenang pemilu wilayah Maluku Utara. Ada Pak Iswara, ketua bidang pemenang pemilu wilayah Jawa 1, itu Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Mungkin itu yang nanti banyak pertanyaan. Kemudian ada Pak Demer, I Gede Jaya Sumarjaya Tinggi, ketua pemenangan pemilu wilayah Bali Nusa Tenggara. Ada Pak Bambang Heri, ketua bidang pemenang pemilu wilayah Kalimantan. Nah, saya mau cerita sedikit bahwa sebetulnya proses persiapan pilkada ini sudah kami lalui 2,5 tahun yang lalu. Jadi bapak-bapak ini semua bekerja dengan pengurus yang lain di Koordinat Pemenangan Pemilu, sudah merekrut nama dan segala macam di seluruh Indonesia. Nah, ini tahap-tahap menjelang final. Ada beberapa daerah atau sudah banyak daerah yang sudah kami tuntaskan. Dan sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, di dalam rapat pleno sudah diputuskan bahwa ada tahapan-tahapan kami harus menyelesaikan dan mengumumkan. Ya. Yang pertama kemarin, klaster pertama itu tanggal 18 Juli kemarin, kita sudah mengumumkan 10 calon gubernur dan calon wakil gubernur, yang sebelumnya 1, ya. Kemudian ada 31 waktu itu kabupaten kota, ya, calon bupati, wakil bupati, dan calon wali kota dan wakil wali kota. Nah, hari ini kami akan mengumumkan 10 lagi calon gubernur dan wakil gubernur, ya. Jadi tanggal 18 Juli, tanggal 8 Agustus, nanti tanggal 18 Agustus, terakhir sisanya kalau masih ada tanggal 26 Agustus. Ini tahapan-tahapan yang nanti akan kami sampaikan. Jadi saya ulangi, kita akan mengumumkan hari ini ada 10 calon gubernur dan wakil gubernur lagi yang sudah kami simulasikan, sudah kami exercise, terus kemudian sudah kami rapatkan tadi malam bersama dengan Ketua Umum Pak Erlangga, dan juga ada 278 kabupaten kota yang juga sudah kami putuskan tadi malam, ya. Jadi totalnya sekarang setelah nama-nama ini nanti kita sampaikan, maka sudah ada 22 provinsi atau sudah ada 22 calon gubernur dan wakil gubernur, dan ada 309, ya. 309 calon bupati, wakil bupati, calon wali kota, dan calon wakil wali kota yang sudah kami putuskan dan diusung oleh diusung oleh Golkar, ya. Diusung oleh Partai Golkar untuk mencalonkan diri di Pilkada 2024. Nah, saudara sekalian, 10 nama itu, ya, nanti kalau yang kabupaten kota kena terlalu banyak nanti kita belakangan. 10 nama calon gubernur dan calon wakil gubernur itu adalah untuk di Kepulauan Riau, itu calon gubernur yang kita usung adalah Pak Ansar Ahmad bersama Pak Nyang Haris Pratamura. Kemudian di Nusa Tenggara Timur, calon gubernurnya adalah Pak Emmanuel Melkiades Lakalena.
bersama Pak Joni Asadoma. Kemudian di Sumatera Selatan ada Pak Mawardi Yahya sebagai calon gubernur dan wakil gubernurnya adalah RA Anita Nungringat. Kemudian di Kalimantan Tengah calon gubernurnya adalah Pak Abdul Razak, calon wakil gubernur adalah Pak Pardi M Yosef. Kemudian di Sulawesi Tenggara ada calon gubernur Ibu Tina Nur Alam, calon wakil gubernurnya adalah Laode Muhammad Iksan Taufik Ridwan. Kemudian di Sulawesi Selatan calon gubernurnya adalah Saudara Andi Sudirman berpasangan dengan Ibu Fatmawati sebagai calon wakil gubernur. Kemudian di Sulawesi Barat kita mencalonkan Saudara Ali Baal Masdar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernurnya adalah Saudara Arwan Aras. Di Maluku Utara kita mencalonkan Saudara Ali Ong Mus sebagai calon gubernur dan wakilnya adalah Saudara Sahril Taher. Kemudian di Nusa Tenggara Barat kita mencalonkan sebagai calon gubernur adalah Saudara Lalu Muhammad Iqbal, calon wakil gubernurnya adalah Saudara Indah Damayanti Putri. Dan kemudian di Provinsi Papua kita mencalonkan Saudara Matius Fakhiri dan calon wakil gubernurnya adalah Saudara Aryoko Alberto Ferdinand. Jadi inilah 10 nama-nama 10 provinsi, di 10 provinsi yang sudah kita tetapkan sebagai pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, ditambah ada 278 kabupaten kota dan kabupaten kota yang juga sudah kita tetapkan sebagai calon. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Nanti kita tunggu lagi tanggal 18 Agustus, berarti ada sekitar sisa 15 lagi, ya, 15 lagi calon gubernur dan wakil gubernur dan sekitar 199 lagi calon bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota. Terima kasih. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Silakan. Izin Pak, saya Walda dari Antara. Ini mohon maaf agak sedikit berbeda dari yang dibahas. Kemarin kan Kim Plus menyodorkan nama Ridwan Kamil sebagai calon gubernur. Nah, statusnya Ridwan Kamil sendiri ini nanti akan menggeser Jusuf Hamka yang memang kemarin diberikan surat instruksi dari Golkar untuk mencari pasangan calon, atau seperti apa sekarang statusnya Pak Jusuf Hamka ini? Itu pertama. Kedua, Bapak juga bilang terbuka bagi PKS kalau misalkan Sohibul Iman jadi calon gubernurnya. Itu sudah ada komunikasi belum Pak? Kira-kira gitu. Iya, pertama mengenai soal saudara Ridwan Kamil, ya sampai sekarang memang kita belum mengannounce, ya, belum menyampaikan secara resmi pencalonan saudara Ridwan Kamil untuk di Jakarta. Tetapi itu sebagai konsekuensi ketika kurang dari seminggu yang lalu Partai Golkar langsung disampaikan oleh Pak Ketua Umum kami Pak Erlangga yang kita sudah membuat keputusan untuk pilkada di Jawa Barat memberikan dukungan kepada saudara Deddy Mulyadi. Jadi artinya saudara Ridwan Kamil yang selama ini kita beri surat tugas di 2 tempat, Jawa Barat dan Jakarta, ya. Kalau kita ibaratkan tiket, berarti tiketnya yang di Jawa Barat sudah invalid karena sudah kita serahkan kepada saudara Deddy Mulyadi. Artinya tiketnya yang sekarang masih hidup, masih valid itu ada di Jakarta. Di Jakarta, Ridwan Kamil itu di Jakarta. Nah, kami belum mengumumkannya secara resmi karena tinggal tahap akhir saja. Karena daerah strategis ini nanti akan kami umumkan bersama pasangannya, termasuk juga nanti di Jawa Barat. Dan untuk khusus di 2 daerah ini nanti akan disampaikan secara bersama oleh pimpinan
Koalisi Indonesia Maju, atau mungkin Koalisi Indonesia Maju dengan partai-partai politik yang lain yang memang menerima proposal Golkar untuk mengusung Saudara Ridwan Kamil di Jakarta. Nah, jadi sekarang dalam proses akhir, ya, mudah-mudahan 1-2 hari ini sudah tuntas, sudah sampai nanti ke level para ketua umum, ya, Pak Erlangga dengan Pak Prabowo, dengan Pak Zulkifli Hasan, dengan Pak Ahy, dan dengan yang lain-lain di Koalisi Indonesia Maju, bersama juga kalau misalnya proposal kami diterima, ya, diterima oleh partai-partai politik yang lain. Nah, soal partai politik yang lain, tadi kalau pertanyaan berikutnya, siapa calon wakil gubernurnya Saudara Ridwan Kamil, tentu itu nanti putusnya di tahap akhir sebelum diumumkan. Ya. Karena kan kalau kita seperti biasanya, dalam kita memutuskan, memutuskan pasangan calon, yang penting kan fix dulu siapa calon kepala daerahnya. Nah, walaupun Golkar sudah mengusung nama Ridwan Kamil, ya, dan otomatis nama Yusuf Hamka, nama Erwin Aksa, nama Ahmad Zaki Iskandar itu juga sudah invalid untuk menjadi calon gubernur. Tapi untuk calon wakil gubernur, karena nama Yusuf Hamka itu kemarin diberi surat instruksinya, isinya sebagai bakal calon gubernur garis miring bakal calon wakil gubernur, maka tetap sebagai bakal calon wakil gubernur masih valid. Gitu. Nah, ini nanti termasuk yang akan kita bicarakan setelah semua partai politik pengusung, apakah Kim atau Kim Plus menerima dan sepakat dengan Saudara Ridwan Kamil sebagai calon gubernur, maka kemudian tahap berikutnya kita membicarakan siapa calon wakil gubernur yang disepakati oleh semua partai-partai politik yang akan mengusung Saudara Ridwan Kamil nanti. Bukan. Jadi mungkin bisa jadi, ya, nama Yusuf Hamka bisa dibicarakan di dalam pembicaraan. Kan partai-partai politik yang lain nanti juga akan mengusung kan. Kemarin disebut-sebut juga kalau untuk Pilkada Jakarta, PSI menyebut nama Pak Kaisang, gitu ya. Terus apakah mau jadi calon gubernur atau mau calon wakil gubernur. Kemudian PAN itu pernah menyebutkan siapa, Ibu Zita, gitu ya. Nah, nanti di Gerindra kan juga bisa juga nama-nama lain muncul, ada Riza Patria, ada Budi Jiwandono dan seterusnya gitu. Nah, nanti juga termasuk kalau ada partai politik yang selama ini berada di luar Kim dan kemudian bergabung, ya, mereka mengusulkan nama-nama, itu juga termasuk yang nanti akan dibicarakan bersama dengan seluruh pimpinan partai politik yang tergabung dalam koalisi apa namanya nanti, apa koalisi Kim Plus atau koalisi apa yang mengusung Saudara Ridwan Kamil. Clear ya? Oke. Cukup? Bang Diana, Bang, dari CNN. Ada 2 pertanyaan sebenarnya, Bang. Yang pertama ini soal PKS. Ada infonya bahwa nanti dalam waktu dekat Prabowo Subianto akan bertemu dengan PKS, termasuk juga mengajak dengan Kim. Apakah memang ini artinya menguat cawagupnya ini dari PKS, cawagupnya Pak RK di Jakarta? Kemudian yang kedua, Bang, ini soal Banten. Apakah memang sudah ada pengerucutan keputusan soal Bu Airin, Golkar akan mengusung Bu Airin, misalnya berkomunikasi dengan PDIP atau justru akan bergabung dengan Kim? Makasih, Bang. Ya, yang pertama soal Pak Prabowo, soal presiden terpilih ingin bersilaturahim dengan semua pimpinan partai politik mana saja, saya kira itu sesuatu yang baik-baik saja, ya. Dan mungkin itu konteksnya lebih pada pembicaraan soal kebangsaan, soal kepentingan bangsa negara 5 tahun ke depan dan seterusnya. Walaupun mungkin kalau kita bicara tentang soal kepentingan bangsa negara, pilkada termasuk di dalamnya, ya. Tapi saya kira tidak spesifik pada soal pilkada, apalagi soal koalisi dan segala macam itu. Nah, soal pembicaraan pilkada, termasuk khususnya di DKI, selama ini juga cukup berlangsung, ya.
Koalisi Indonesia Maju ini kan sejak awal saya mengatakan adalah koalisi yang inklusif, yang terbuka. Semua partai politik atau kami yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju itu selama ini juga membangun komunikasi yang baik dengan semua partai politik mana saja. Ya, sama teman-teman PDIP kita cukup bagus hubungannya, komunikasinya intensif. Dengan teman-teman Nasdem juga seperti itu, dengan teman-teman di PKB juga begitu, PKS juga begitu, mana lagi? Ya, yang lain, ya semua partai politik kami membangun komunikasi dengan baik. Nah, termasuk juga soal pilkada, khususnya Jakarta, sama dengan daerah-daerah yang lain, kami pun juga menawarkan proposal soal Ridwan Kamil ini bukan hanya ke koalisi Indonesia Maju, tapi juga ke partai-partai lain yang ikut bisa bersama-sama mengusung Ridwan Kamil. Nah, sejauh ini alhamdulillah responsnya cukup positif ya dari partai-partai politik itu. Nah, tinggal sekarang kita dalam proses pematangan lah kira-kira gitu ya. Mungkin perlu ada satu lagi step di level pimpinan tertinggi antar partai politik kami masing-masing untuk menuntaskan dan memfinalkan siapa sepakat bulat mendukung Ridwan Kamil dan siapa yang menjadikan pasangannya. Itu satu. Yang kedua soal Banten ya. Banten sejak awal Partai Golkar memang sudah berniat ya mengusung Ibu Airin sebagai calon gubernur. Ini sudah dipersiapkan dari 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Bahkan kita sudah melakukan proses tahapan-tahapan pengujian terhadap Ibu Airin. Salah satu ujian yang paling nyata konkret itu adalah pada saat kita mencalonkan saudara Airin untuk menjadi calon anggota DPR RI. Dan alhamdulillah Ibu Airin lolos. Dia memperoleh dukungan cukup signifikan sekitar 350 ribuan ya. Jadi secara elektoral Ibu Airin ini sudah teruji di Banten gitu. Nah, oleh karena itu atas dasar itu kami tetap ya mengambil keputusan bahwa Ibu Airin kita akan calonkan sebagai calon gubernur. Nah, selama ini kami berusaha untuk membangun komunikasi juga sama dengan daerah yang lain. Menawarkan proposal Ibu Airin ke teman-teman Koalisi Indonesia Maju, ke teman-teman yang lain gitu loh. Nah, tapi kan itu tergantung pada akhirnya keputusan atau kedaulatan dari masing-masing partai politik. Ada yang menerima alhamdulillah, yang tidak menerima dan kemudian mengusung nama yang lain juga tidak ada masalah. Karena kan selama ini juga kita dalam kontestasi pilkada sudah terbiasa seperti itu. Ada di satu daerah yang kita bisa sama-sama, ada di satu daerah yang lain yang memang kita berlomba-lomba ya. Kalau saya sering mengatakan berlomba-lomba dalam kebaikan, kira-kira kan begitu. Nah, jadi soal Banten kami sampai saat ini tetap mengusung saudara Airin sebagai calon gubernur dan semua dalam proses pematangan juga soal pencalonannya nanti, termasuk dengan pasangannya siapa. Kan belum tadi kalau komunikasi kan semua kita mengkomunikasi termasuk dengan ya sekarang juga kami terus masih berkomunikasi dengan teman-teman di Koalisi Indonesia Maju. Ini kan masih ada sisa 20-an hari lagi ya. Ya mana tahu kan ada perubahan ya kita bisa bersama-sama lagi gitu. Ya itu tentu itu menjadi harapan kita gitu. Ya. Iya. Pilkada ini kan bagian dari konsensus bangsa kita, konsensus nasional. Bahwa untuk merawat demokrasi, untuk melangsungkan pemerintahan,
baik di pusat maupun di daerah, kita udah sepakat kita harus memilih pemimpin-pemimpinnya. Dan mekanisme untuk memilih pemimpin pembangunan di daerah itu kita sepakati pilkada. Dan kita udah atur sedemikian rupa di dalam berbagai regulasi, mulai dari undang-undang sampai hal teknis, ya, bahwa pencalonan kepala daerah itu diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Itu satu. Yang kedua, tidak ada partai politik yang ikut kontestasi termasuk pilkada yang tidak ingin menang. Semuanya ingin menang, gitu. Nah, nanti ukuran menang itu kan siapa yang paling mendapat dukungan paling banyak. Kalau di hari H-nya, yang menang itu adalah siapa yang mendapat dukungan rakyat paling banyak. Dalam proses pencalonannya, tanda-tanda kemenangan itu kan kalau misalnya calon kita diusung sebanyak-banyaknya partai politik atau gabung partai politik. Nah, ini yang berada di dalam pikiran konsepnya Partai Golkar. Kami punya Ridwan Kamil di Jakarta. Kami menganggap bahwa Ridwan Kamil ini dengan segudang pengalamannya sebagai kepala daerah, baik itu di Bandung maupun di Jawa Barat, cerita suksesnya banyak, bahwa Ridwan Kamil dianggap berhasil. Nah, kita mau coba keberhasilannya itu mau kita bawa ke Jakarta. Kami menganggap insya Allah Ridwan Kamil Jakarta akan lebih baik, lebih bagus kalau diberi amanah menjadi gubernur Jakarta. Nah, persoalannya tadi, untuk mencalonkan seseorang itu, yang mencalonkan itulah partai politik dan gabungan partai politik. Golkar paham posisi. Di Jakarta ini kami tidak punya kemewahan. Kami cuma 10 kursi. Alhamdulillah rakyat Jakarta memberikan kepercayaan, kami sekarang dapat pimpinan DPR lagi. Udah sekian lama tidak. Nah, tapi 10 kursi itu nggak cukup. Nah, tugas kami adalah meyakinkan partai-partai politik lain untuk memberikan dukungan kepada calon yang kami anggap bagus ini. Nah, jadi itu yang kami lakukan sekarang. Kami meyakinkan teman-teman partai politik yang adalah KIM, kami melakukan partai politik mana saja gitu, ya, untuk memberikan dukungan. Dan itu dikembalikan otoritasnya kepada partai politik masing-masing. Jadi nggak ada niat sedikit pun kami mau ada pretensi mau buat kota kosong, apalagi menjegal lawan-lawan tertentu. Kami hanya mengurusi diri kami aja, mengurusi partai kami. Kami punya calon namanya Ridwan Kamil. Kami membutuhkan dukungan partai politik lain untuk mengusung Ridwan Kamil ini. Dan kami meminta mengajukan proposal kepada partai politik mana saja. Dan itu kami serahkan sebetulnya kepada otoritas atau kedaulatan masing-masing partai politik. Cukup? Satu lagi. Alhamdulillah kalau proposal kami diterima dengan baik, direspon dengan positif, apalagi kalau nanti bentuknya dukungan kepada Saudara Ridwan Kamil. Soal wakilnya siapa, nanti kan seperti yang saya katakan tadi, akan dibicarakan di seluruh pimpinan partai politik yang sepakat mengusung Ridwan Kamil. Apakah terbatas cuma partai politik yang tergabung dalam KIM saja, atau bersama dengan partai politik yang lain, termasuk teman-teman atau Bapak Ibu di PKS, dan siapa yang diputuskan jadi wakilnya, Golkar menerima dengan senang hati. Terima kasih. Enggak ada. Kita sudah alhamdulillah punya kader yang bisa kita usung di Jakarta. Wakilnya terserah dari kesepakatan partai politik yang tergabung mengusung Ridwan Kamil. Terima kasih. Selamat sore, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.